Kembali lagi bersama saya yang tidak pernah menyebut nama channelnya. Ya, jadi pada video kali ini kita akan sama-sama ngebahas anime yang sangat seru menurut beberapa kalangan wibu, mulai dari pemula, normal, dan yang legend sekalipun. Anime ini akan menceritakan sebuah misi dari agen mata-mata terbaik pada suatu negara, di mana ia mendapatkan misi baru untuk membuat sebuah keluarga. Anime ini rilis mulai awal April 2022 dan berakhir dengan total episode sebanyak 12 pada akhir Juni 2022. Digarap oleh kolaborasi Studio Wit dan Cloverwork, diadaptasi langsung dari manga berjudul serupa, dengan durasi tiap episodenya sekitar 24 menitan. Anime yang satu ini juga bisa kalian tonton secara legal di beberapa aplikasi streaming, mulai dari Netflix untuk yang berbayar, dan kalau mau yang gratis bisa pakai Epic Station. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, kisah dibuka dengan pengenalan wilayah utama yang akan menjadi satu lokasi pada anime ini, yakni Westania dan Ostania. Tokoh utama kita sendiri tengah terlibat dalam sebuah misi rahasia. Ia merupakan agen mata-mata terbaik yang ada di Westania, dan kode nama Twilight, atau dalam bahasa Jepang berarti Tasogare, alias senja. Tasogare telah berhasil menjalankan misinya, namun ia sudah kedapatan misi baru untuk memantau gerak-gerik ketua partai yang bernama Donovan Desmond. Donovan sendiri diduga akan menjadi pemicu perang antara Westania dan Ostania, di mana agensi mata-mata Tasogare akan berusaha keras untuk mencegahnya. Sosok Donovan Desmond adalah tipikal orang yang nyaris tak menunjukkan batang hidungnya ke khalayak umum. Ia hanya akan keluar ketika acara perkumpulan siswa berprestasi di Akademi Eden. Dengan kata lain, Tasogare ditugaskan untuk membuat keluarga dan mendaftarkan anaknya ke dalam Akademi Eden. Di masa sekarang, Tasogare akan menyamar sebagai psikiater bernama Lloyd Forger. Kala itu ia nampak memeriksa dan menyewa sebuah apartemen untuk ia tepati. Kemudian, Lloyd akan pergi ke panti asuhan untuk mengadopsi seorang anak. Dia membutuhkan anak kecil usia 6 tahun yang sudah bisa membaca dan menulis, di mana si pemilik panti menunjuk gadis kecil bernama Anya untuk diadopsi. Awalnya Lloyd ragu untuk membawa Anya, namun ia sontak terkejut ketika Anya mampu mengerjakan TTS dengan sangat mudah. Sebab sejatinya, Anya adalah esper, atau sebut saja cenayang yang mampu membaca isi pikiran orang lain. Dan demikian, Lloyd akan mengangkat Anya sebagai anaknya, sekaligus untuk menyuruh Anya mengaku sebagai anak kandungnya sejak lahir. Setibanya di apartemen, Lloyd akan meninggalkan Anya untuk berbelanja, namun ia sudah sangat tertarik untuk mengikuti misi ayahnya. Alhasil, Lloyd terpaksa mengajak Anya, meski terdapat beberapa kendala ketika bersama Anya. Dengan demikian, Lloyd tak bisa lagi membawa Anya untuk keluar, dan Lloyd terlihat pergi untuk menemui rekan informannya yang bernama Frankie Franklin. Frankie mengatakan jika Anya sudah 4 kali diadopsi, dan semuanya memutuskan untuk mengembalikan Anya ke panti asuhan. Di rumahnya, Anya malah terlihat mengotak-atik alat komunikasi milik Lloyd, dan ia tanpa sengaja mengirim sandi ke politikus yang masih punya dendam dengan Lloyd. Sesaat kemudian, Lloyd dikejutkan dengan kemunculan kelompok preman di rumahnya, beserta fakta jika Anya sudah diculik oleh kelompok ini. Alhasil, ia menyusup ke markas politikus ini seorang diri, dan berusaha untuk memproteskan keselamatan Anya. Lloyd sendiri masih berpura-pura untuk menyamarkan identitasnya dari Anya, lalu menyuruhnya untuk lari dari lokasi ini. Sementara itu, Lloyd akan berhadapan dengan kelompok si politikus dan membuatnya lari ketakutan. Hingga pada akhirnya, Anya tidak lari meninggalkan Lloyd dan justru malah menunggu kepulangan ayahnya, namun mengaku jika dia habis main petak umpet bersama seorang preman. Menjelang ujian masuk Akademi Eden, Anya kehabisan ide untuk menyontek anak-anak di sekitarnya, namun ia mendapatkan mukjizat karena sudah menurut ayahnya untuk belajar. Alhasil, dia lolos ke tahap wawancara, di mana Lloyd yang terlihat senang malah tiba-tiba terjatuh, dan anime pun berakhir. Kembali ke misi Lloyd, di mana ia sudah berhasil membuat Anya lolos dalam tes tulis. Berikutnya, ia dan Anya harus mengikuti tes wawancara bersama seorang ibu, karena Akademi Eden mewajibkan peserta didiknya untuk memiliki keluarga harmonis. Di lain sisi, kita diperkenalkan dengan karakter baru bernama Yor Briar. Dia merupakan wanita PNS yang bekerja secara normal. Namun di lain sisi, pekerjaan aslinya bukanlah seorang PNS, melainkan pembunuh bayaran dengan julukan Ibrahimi,
atau sebut saja Putri Berduri. Dalam misinya itu, Yor tanpa sengaja membuat gaun favoritnya rusak. Ditambah lagi ia memiliki surat undangan untuk menghadiri pesta di akhir pekan dan diwajibkan untuk membawa pasangan. Kembali ke Lloyd, di mana ia hendak mengajak Anya untuk pergi membeli pakaian. Di sana Lloyd dikejutkan dengan kedatangan Yor yang tak memiliki hawa keberadaan. Yor sendiri malah tersipu malu dan mengira jika Lloyd menyukainya. Keinginan Yor untuk berpasangan dengan Lloyd sontak terhenti saat Anya muncul. Anya yang sadar jika Yor adalah pembunuh bayaran tentu merasa tertarik dan mengatakan jika dia sudah tak punya ibu. Alhasil, Yor dan Lloyd resmi untuk membuat kesepakatan, di mana Lloyd akan menemani Yor untuk pesta di akhir pekan, dengan menerima tawaran di mana Yor akan menjadi istri sementara Lloyd hingga misi yang ia jalankan berhasil. By the way, nama misinya adalah Operation Strike. Dan tibalah saat di mana Lloyd akan pergi bersama Yor. Lloyd sendiri malah kedapatan misi tambahan untuk menghentikan transaksi organisasi jahat. Kala itu ia juga dibantu Franky untuk menuntaskan misinya. Namun baiknya jumlah lawan di sana membuat Lloyd telat untuk pergi bersama Yor. Tentu, Yor sendiri merasa jika ia sudah ditipu. Dia pun terpaksa untuk datang ke pesta sendirian dan menerima sindiran pedas dari teman-temannya, terutama si support yang jarang dipakai di Mobile Legends, yakni Camilla. Ketika hendak pulang, Lloyd tiba-tiba datang untuk menempati janjinya, dan ia salah bicara dengan mengatakan jika Yor adalah istrinya. Camilla yang merasa iri hendak menyiram Yor dengan sup daging naga. Namun usahanya berhasil digagalkan Yor dan mudah. Lloyd pun memutuskan untuk pulang bersama Yor dengan cepat. Tak disangka masih ada sisa orang dari kelompok jahat dari misi Lloyd barusan. Lloyd mengatakan jika mereka adalah pasiennya dan memberi pelajaran dengan embel-embel jika itu adalah terapi. Yor yang dasarnya adalah pembunuh juga membantu Lloyd untuk menuntaskan misinya dengan embel-embel jika dia adalah pemula. Pada suatu titik, Lloyd melemparkan sebuah granat untuk menghabisi para musuhnya, di mana pada waktu yang sama ia juga melamar Yor dengan sebuah pematik granat. Beberapa waktu kemudian, Yor akan mulai tinggal bersama Lloyd sebagai istrinya dan secara resmi menyandang nama sebagai Yor Forger. Lloyd sendiri sudah meminta Franky untuk membuat surat pernikahan palsu yang menyatakan jika mereka sudah menikah selama 1 tahunan. Waktu itu, Anya dan baik hati membawa Yor untuk melihat seisi rumah. Anya sendiri sempat terkejut ketika Yor juga menyimpan racun mematikan, meski ujung-ujungnya mereka tetap menikmati waktu bersantai dengan baik. Lloyd sendiri sempat menguji Anya dan Yor dalam tes wawancara. Anya memberikan jawaban yang suram, sedangkan Yor memberikan jawaban mengerikan seolah-olah jika itu adalah misi pembunuhannya. Dirasa kurang inspirasi, Lloyd mengajak anak dan istrinya untuk pergi jalan-jalan. Pertama mereka akan menonton opera bersama-sama. Lloyd hanya pura-pura jika ia menikmati acara ini, berbeda dengan Yor yang sangat antusias, sementara Anya malah turu. Kemudian mereka pun singgah ke sebuah museum untuk melihat pameran seni, di mana Anya sempat bertingkah lucu dengan mengatakan, "Cici, sepompong, sepompong." Usai berkunjung ke museum, mereka menyempatkan diri untuk makan di restoran. Teruntukannya dia cuma nyemilin kacang kesukaannya. Tak hanya itu, Lloyd juga mengajak keluarganya untuk melihat pidato kampanye dari partai PDI. Yang mana Anya waktu itu merasa pusing karena terlalu banyak membaca pikiran orang. Alhasil Yor memutuskan untuk mengajak keluarganya singgah ke sebuah taman, di mana Anya juga mengatakan, di tengah ketenangan, Yor kedapatan seorang nenek yang baru saja kena jambret. Ia sontak pergi untuk mengajar si pelaku, meninggalkan Lloyd dan Anya yang kembali kumat. Di ujung pencarian, Anya membantu Lloyd untuk menangkap si pelaku, dengan embel-embel menunjuk ke sebuah restoran, lalu Lloyd dengan sigap meringkusnya. Setelah mengamankan dompet si nenek, mereka mengembalikannya ke pemilik aslinya. Waktu itu si nenek mengatakan jika keluarga Forger adalah keluarga yang sangat harmonis, meski pada dasarnya, keluarga ini berisikan manusia-manusia unik yang saling menyembunyikan identitas aslinya. 1 minggu semenjak Anya lulus dalam ujian tertulis, kali ini ia dan keluarganya akan menghadiri tes wawancara bersama. Dalam tes ini, mereka menyadari jika cara berjalan saja sudah masuk dalam kriteria penilaian. Alhasil mereka menambahkan nilai plus dengan menghormati patung pendiri Akademi Eden. Usaha ini berhasil memukau ketua seleksi sekaligus tenaga pengajar yang bernama Henry Henderson. Di sini juga keluarga Fortune menyempatkan diri untuk menolong anak yang terjebur ke dalam parit. Dan meski pakaiannya kotor, mereka masih bisa mengikuti tes karena membawa pakaian ganti.
Tak berhenti sampai di situ, mereka kembali kedapatan masalah tatkala kelompok hewan ternak mengamuk dan memasuki Akademi Eden. Lloyd sempat berhasil menyelamatkan salah satu anak, sedangkan Yor juga berhasil menumbangkan bos kelompok ternak dan membuatnya pulang dengan menggunakan teknik pelumpuh yang ia kuasai, lalu pergi meninggalkan Akademi Eden. Meski pakaian mereka kembali compang-camping, keluarga Forger tidak akan pulang begitu saja dan kembali mengikuti wawancara sebab mereka membawa pakaian ganti part 2. Dalam tes wawancara ini terdapat 2 penanya, antara lain guru baik, guru jahat, dan Pak Henderson itu sendiri. Pak Henderson dan guru baik memberikan pertanyaan sewajarnya, sementara guru jahat memberikan pertanyaan yang bahkan menyakiti perasaan Anya. Hal ini membuat Yor terpancing marah, sedangkan Lloyd malah hendak melancarkan pukulan ke arah guru jahat. Meski sebenarnya, usaha itu adalah caranya untuk membunuh nyamuk yang ada di sana. Keluarga Forger memutuskan untuk pergi meninggalkan ruangan, sembari mengatakan jika ia telah salah menilai kualitas Akademi Eden karena sudah melukai perasaan anak kecil. Tepat di saat hari pengumuman peserta diterima, keluarga Forger mendapati banyak kesialan seperti jam tangan Yor yang tiba-tiba putus, pertemuan dan kucing hitam, dan Anya yang tiba-tiba menginjak tahu coklat. Dan benar, Anya tidak lulus dalam tes ini, tapi ia malah merasa bersalah karena sudah menginjak tahu coklat. Tak disangka, mereka mendapatkan panggilan dari Pak Henderson. Ia mengatakan jika Anya tetap bisa masuk jika ada salah satu peserta diterima yang mengundurkan diri. Di sini Yor sempat terpikir untuk membunuh salah satu ayah dari calon peserta, dan Anya malah terlihat senang akan hal itu. Di lain sisi, Pak Henderson juga baru saja memukul Pak Guru Jahat, dan ada kemungkinan jika dia tak bisa kembali mengajar di Akademi Eden. Untuk sekarang, satu-satunya hal yang bisa keluarga Forger lakukan hanyalah menunggu. Anya sendiri terlihat dengan serius menjalankan ritual bersama bos Chimera. Tiba-tiba, keluarga Forger mendapatkan sebuah panggilan yang menyatakan jika Anya lolos sebagai peserta di Akademi Eden. Frankie yang dasarnya seorang informat sontak datang ke rumah Lloyd untuk pesta perayaan Anya. Di sini, Frankie juga memancing Anya untuk meminta sesuatu kepada ayahnya, dan ia berniat untuk bermain peran sebagai tuan putri yang diselamatkan oleh mata-mata pada sebuah kastil. Tak banyak basa-basi, Lloyd langsung menyetujuinya, mengingat misi ini sangatlah berpengaruh terhadap kedamaian dunia. Ia bahkan menyewa sebuah kastil raksasa dan satu pesawat ringan untuk berangkat. Setibanya di kastil, Lloyd juga mendatangkan banyak personil tambahan untuk melancarkan misinya. Frankie akan berperan sebagai penjahat, Anya sebagai tuan putri yang diculik, Lloyd sebagai mata-mata protagonis, dan Yor sebagai petarung handal. Misi dimulai. Seluruh agen di sana akan berperan sebagai antek-antek Frankie dalam menggagalkan rencana Lloyd. Di awal babak, Lloyd sudah disuguhkan dengan pertanyaan yang gak masuk akal dari Frankie dan Anya, di mana hal ini memaksanya untuk menggunakan pakaian mata-mata. Di babak berikutnya, Lloyd terlibat pertarungan dengan banyak agen mata-mata. Lalu ia kembali beraksi tatkala mengejar Anya pada sebuah menara. Lebih sangarnya lagi, ia sempat bergelantungan hanya bermodalkan tali dan melakukan pendaratan parkur di babak terakhir. Di ujung permainan, Lloyd dibuat kewalahan dengan tenaga bertarung Yor, namun ia tiba-tiba jatuh karena kepleset. Lloyd juga mampu menyingkirkan Frankie dan mudah, lalu Anya memeluk Lloyd sebagai ayahnya, dan misi pun berakhir. Keesokan harinya, Anya pergi bersama ayah dan ibunya untuk mengukur seragam sekolah. Kala itu Lloyd akan meninggalkan mereka berdua untuk mendapatkan informasi tambahan. By the way, agensi mata-mata Lloyd ini bernama Wise. Lloyd dipertemukan dengan salah satu pimpinan bernama Sylvia Sherwood, yang menjelaskan jika salah satu cara untuk diundang dalam pertemuan eksklusif dan bertemu dengan Donovan adalah dengan membuat Anya meraih 8 prestasi bernama Stella dan menjauhkannya dari 8 pelanggaran bernama Tonito. Di lain sisi, Yor tengah mengajak Anya untuk belanja buat makan malam. Di sini Yor tanpa sengaja melepaskan Anya dari pengawasannya, dan tiba-tiba Anya sudah jatuh di tangan preman yang minta tebusan. Yor di sana tentu mampu dengan mudah mengusir preman ini, namun ia merasa menjadi ibu yang buruk karena sudah membuang belanjaannya. Meski Anya balik menenangkan jika ia menyukai ibu yang kuat dan keren. Dan tibalah saat dimana acara sambutan murid baru digelar. Anya menghadiri acara ini bersama kedua orang tuanya. Lloyd sendiri sudah mengotak-atik daftar murid di sana dan menaruh Anya ke dalam kelas yang sama dengan putra kedua Donovan yang bernama Damian Desmond. Tak disangka pula,
Anya berada dalam kelas yang sama dengan putri presidir kontraktor militer yang bernama Becky Blackbell. Di sini juga Pak Henderson masih bertahan sebagai guru dan malah mendapatkan tugas untuk menjadi wali kelas Anya. Lloyd sendiri berniat untuk membuat Anya dan Damian akrab agar ia mampu dan mudah main ke rumah Donovan dan menyelidikinya. Tetapi tujuan itu bisa terbilang mustahil karena belum lama setelah Anya masuk, ia sudah men-trigger amarah Damian dengan senyumannya yang ngeselin. Dalam perjalanan menuju kelas, Anya dan Becky mendapatkan perundungan dari Damian dan dua temannya. Namun di sini, Anya malah melancarkan pukulan ke arah Damian dan seketika membuatnya menangis. Pak Henderson sontak mendatangi keributan ini. Anya mengaku jika dia hanya melakukan pembelaan terhadap Becky. Alhasil, Pak Henderson memanggil kedua orang tua Anya dan mengatakan jika Anya sudah mendapatkan 1 ton itu, ditambah lagi jika korbannya adalah Damian Desmond. Meski demikian, Lloyd masih belum menyerah untuk membuat Anya dekat dengan Damian. Ia berusaha keras untuk mengingatkan Anya dengan berbagai macam cara. Bahkan ia rela untuk menyusup dengan menyamar di dalam sekolah. Di sini Becky sempat menjadi penghalang dalam usaha Anya. Alhasil Lloyd menyingkirkannya dan memberikan kesempatan kepada Anya untuk minta maaf dengan Damian. Usaha itu malah membuat Damian tersipu malu, lalu ia pergi sembari menolak permintaan maaf Anya. Misi untuk dekat dengan putra Desmond gagal. Langkah terbaik yang bisa diambil adalah dengan membuat Anya ranking 1. Namun itu mustahil mengingat jika Anya ini malas belajar. Meski begitu, Yor sempat menenangkan Lloyd dengan menceritakan masa kecilnya, di mana waktu itu ia dipaksa tumbuh sembari bekerja untuk menafkahi adiknya sendiri. Lloyd kembali berkepala dingin, dan ia merasa terharu tatkala melihat Anya tertidur pulas setelah mengerjakan PR. Kita kembali diperkenalkan dengan karakter baru. Dia ini merupakan adik laki-laki Yor yang bernama Yuri Breyer. Yuri menggunakan kedok sebagai pegawai dalam naungan Kemenlu. Meski sebenarnya dia ini merupakan musuh terbesar para mata-mata, yakni polisi rahasia. Yuri sendiri berniat untuk mengunjungi rumah kakaknya. Namun hal ini sudah Lloyd perhitungkan, dan dia sudah menyiapkan banyak perabotan untuk menunjukkan kemesraan mereka. Setelah cukup lama menunggu, Yuri akhirnya datang ke kediaman Forger. Ia juga membawakan sebuah anggur untuk mereka minum bersama. Yuri sendiri masih tak terima jika suami kakaknya lebih sempurna dari dirinya. Sebab pada dasarnya, Yuri ini adalah siskon. Di samping itu, Lloyd juga melemparkan berbagai macam pertanyaan kepada Yuri, di mana usaha ini ia tunjukkan untuk membongkar kedok aslinya. Hanya dengan informasi singkat, Lloyd mampu menyimpulkan jika Yuri ini adalah polisi rahasia. Di sini juga, Yuri berat untuk menguji kesetiaan Lloyd. Namun ia merasa heran tatkala Lloyd dan Yor tersipu malu ketika hanya bersentuhan tangan. Alhasil, Yuri meminta kakaknya untuk berciuman dengan Lloyd sekarang juga. Awalnya Yor merasa sangat malu, dan ia dengan sengaja meneguh anggur untuk meningkatkan adrenalinnya. Meski pada akhirnya, Yuri sendiri yang tak kuasa. Begitu pula dengan Yor yang tanpa sengaja mendaratkan tamparan ke wajah adiknya sendiri. Alhasil Yuri memutuskan untuk pulang. Keesokan harinya, Anya merasa menyesal karena tak bisa bertemu dengan pamannya. Waktu itu juga, Lloyd tengah mencurigai Yor jika ia bersekongkol dengan Yuri untuk menangkapnya. Di lain sisi, Yor juga merasa telah menjadi istri yang buruk bagi Lloyd. Anya yang sadar akan hal ini juga menyuruh orang tuanya untuk berbaikan, lalu berangkat ke sekolah. Di lain tempat, Yuri terlibat perbincangan dengan pimpinannya. Dia kembali mengingatkan Yuri tentang misi besar mereka, yang tak lain adalah menangkap mata-mata paling berbahaya bernama Tasogare, alias Lloyd itu sendiri. Beralih ke Lloyd, di mana ia tengah mengajak Frankie untuk menyamar sebagai polisi rahasia dan menginterogasi Yor di sana. Yor sendiri hanya bisa menjawab pertanyaan mereka dengan jujur, di mana hal ini membuat Lloyd merasa bersalah karena Yor sendiri tak mengetahui pekerjaan adiknya. Sepulang kerja, Lloyd dan Yor bersimpangan di tengah jalan. Alhasil mereka pun memutuskan untuk pulang bersama-sama. Di rumah, Anya sudah menyadari jika ayah dan ibunya mulai berbaikan, dan ia turut senang akan hal itu. Kembali dalam keseharian Anya sebagai murid Akademi Eden, ia mendengar ada sebuah rumor yang mengatakan jika MVP dari permainan dodgeball tempo hari akan mendapatkan 1 stella. Ia pun sontak meminta Yor untuk melatihnya dalam bermain.
Yor melatih Anya dengan sangat keras, hingga ia nyaris meninggoy berkali-kali. Anya juga nyaris tidur dalam latihan meditasi bersama ibunya. Namun latihan itu berhasil dilewati dengan baik, hingga tibalah Anya dalam pertandingan dodgeball antar kelas. Dalam permainan ini, kelas Anya akan berhadapan dengan kelas yang di dalamnya terdapat anak dari mayor tentara nasional bernama Bill Watkins. Bill sendiri dikabarkan sudah memenangkan banyak turnamen internasional waktu TK. Badannya yang besar mampu ia manfaatkan dengan baik. Ia mampu dengan mudah mengeliminasi teman sekelas Anya dengan satu kali lemparan. Meski begitu, Damian masih sanggup memberikan perlawanan dengan dua temannya, meski serangannya tak membuahkan hasil. Di samping itu, teman Damian yang bernama Kepala Batok dengan rela mengorbankan dirinya demi Damian. Di sini juga si Kepala Lonjong terbawa suasana hingga terkena lemparan bola. Dan kini, kelompok Anya hanya tersisa 3 orang, di mana setelah itu Bill berniat untuk mengunci Anya. Lewat kemampuannya dalam membaca pikiran, Anya mampu menghindari serangan Bill dengan mudah. Hal ini tentu membuat Bill merasa frustasi. Bahkan ketika ia mengarahkan jurus andalan, Anya mampu menghindar, namun tidak dengan kelompoknya. Tak disangka, Anya terpeleset karena panik. Bill pun mengambil kesempatan ini untuk menyerang. Meski ternyata, Anya mendapatkan perlindungan dari Damian. Ia pun sontak bangkit untuk membawa kedamaian dunia. Dan benar, Anya mengerahkan jurus rahasia yang ia pelajari dari ibunya, yaitu teknik lemparan anak panah penangkap bintang. Tak disangka, serangan itu sangatlah payah, dan Anya mampu dengan mudah dikalahkan. Alhasil tak ada kelompok yang mendapatkan Stella, sebab tak mungkin jika Stella hanya didapatkan dari minigame. Lebih dari itu, Anya mendapatkan cibiran pedas dari teman laki-lakinya. Dalam kesehariannya, Anya nyaris tak mendapatkan nilai bagus satu kali pun. Ia juga malas ketika diajak ayahnya untuk belajar. Lloyd sendiri sempat terpikir untuk melihat bakat dan potensi Anya, namun ia nyaris tak memiliki bakat apapun. Meski begitu, Lloyd masih mengingat cara lain untuk mendapatkan Stella, yaitu dan mengikuti program penyuluhan masyarakat. Kali ini, programnya akan berlangsung pada rumah sakit, namun Anya malah bikin onar dan bermalas-malasan dan turu. Akan tetapi, Anya sontak terkejut tatkala mendengar isi pikiran orang yang tengah tenggelam. Ia pun sontak mengajak ayahnya untuk ke kolam, namun hal itu malah memicu kecurigaan ayahnya. Alhasil Anya pergi seorang diri dengan embel-embel ingin jadi atlet. Setibanya di kolam, Anya langsung mencari lokasi korban, dan tanpa berpikir panjang langsung jebur meski ia tak terlalu bisa berenang. Pada akhirnya, Lloyd datang untuk menyelamatkan Anya dan si korban, di mana usaha ini berhasil membuat Anya mendapatkan Stella. Prestasi yang Anya dapat membuatnya jadi lebih tengil. Ia bahkan menyuruh Becky untuk memanggilnya dengan julukan Starlight Anya. Starlight Anya to yobe. Sementara itu, Becky juga sempat menyarankan Anya untuk meminta hadiah kepada ayahnya. Awalnya Anya kebingungan untuk memikirkan hadiah yang ia minta, namun ia mendapatkan saran untuk memelihara seekor anjing. Anya meminta hadiah itu kepada ayah dan ibunya. Lloyd berniat untuk membeli anjing gagah perkasa. Yor khawatir jika anjing yang terlalu kuat bisa membunuh Anya. Alhasil, Anya mengatakan jika ia hanya meminta anjing yang lucu. Di lain sisi, kita kembali diperkenalkan dengan karakter baru. Dia merupakan seekor anjing misterius dalam sebuah penampungan dan hendak dijual untuk dijadikan bom anjing. Beralih ke Lloyd, di mana hari-harinya dipenuhi oleh misi tambahan dari Wise. Ia tentu sangat kelelahan, hingga tanpa sadar jika dia sudah jadi bahan pembicaraan ibu-ibu tetangga karena jarang pulang. Dengan demikian, Lloyd mengajak keluarganya untuk jalan-jalan di keesokan harinya, meski ia sangat kelelahan. Waktu itu, Lloyd dipaksa untuk mengerjakan misi tambahan, yang kebetulan juga bertempat pada lokasi yang sama ia akan pergi, yaitu Taman Penguin. Lloyd disuruh untuk menggagalkan transaksi data berbahaya yang diselundupkan ke dalam penguin. Namun tak disangka, ia malah bertemu dengan ibu-ibu tetangga, di mana Yor dengan sengaja mengajak mereka untuk jalan-jalan bersama. Demi kelancaran misinya, Lloyd harus mencari salah satu dari 200 gerombolan penguin, di mana waktu itu Anya membantu ayahnya untuk menunjuk salah satu penguin yang terlihat sakit. Lloyd sontak bergegas dan menyamar menjadi salah satu petugas. Lloyd sendiri sempat dibuat kewalahan ketika hendak memberikan makan penguin, namun ia malah melakukan atraksi yang sangat mengagumkan dan mampu dengan mudah mengamankan penguin tersebut. Tak disangka,
Di sana sudah ada pelaku transaksi ini, di mana Lloyd terlibat aksi kejar-kejaran dengan si pelaku. Di sini juga Anya turut membantu ayahnya dan berteriak kepada ibunya bahwa dia hendak diculik. Hal ini sontak membuat Yor melancarkan tendangan maut dan membuat si pelaku diam tak berkutik. Misi Lloyd kali ini berjalan lancar. Di samping itu, ia juga sudah berhasil menutup kecurigaan tetangga sekitarnya dan berpura-pura menaruh perhatian lebih dengan Anya. Di akhir cerita, Anya terlihat hendak memasuki ruangan ayah dan ibunya, namun dihentikan karena di dalamnya ada benda-benda berbahaya. Karena Anya menangis, Lloyd dan Yor terpaksa mengikuti permainan Anya, hingga mereka terpaksa main boneka di hadapan umum. Lalu anime pun berakhir. Anime ini menyuguhkan banyak adegan menarik dari Anya dan keluarganya. Keluarga yang terlihat bahagia ini tengah menyembunyikan identitasnya masing-masing demi keuntungan pribadi. Anya sendiri merupakan subjek percobaan pada sebuah lab, dan hasilnya, ia memiliki kemampuan untuk membaca pikiran orang lain. Lloyd merupakan mata-mata terbaik dari Westania, maka tak heran jika West menuruti permintaan Lloyd untuk menyewa sebuah kastil. Yor merupakan pembunuh bayaran yang cukup terampil, hanya dia cupu dalam melakukan beberapa hal seperti memasak. Frankie merupakan informan dengan cakupan jaringan yang sangat luas. Ia juga mampu memalsukan berbagai macam dokumen tanpa diketahui kalangan publik. Yuri Breyer merupakan anggota dari polisi rahasia. Polisi sejenis ini memang ada, terlebih di Indonesia. Hanya saja keberadaannya memang dirahasiakan seperti namanya. Pada awal cerita, kita disuguhkan dengan senyuman Anya yang menjengkelkan. Senyuman ini juga bisa kita lihat dalam seri Naruto kecil, pada episode di mana Naruto dan kelompoknya penasaran dengan wajah asli Hatake Kakashi, yakni kalau nggak salah episode 101. Ketika Anya tengah singgah pada sebuah taman bersama ibu dan ayahnya, ia berkata demikian. Di mana setelah itu, Anya mengatakan jika ucapan itu ia dapat setelah menonton anime. Hal ini terkonfirmasi benar, sebab itu adalah kalimat yang terucap dari karakter Takanashi Rika dari franchise Juribyu Demo Koigashita. Saya sendiri sangat kecewa karena season kali ini cuma menampilkan sekilas karakter Bone Forger. Dia merupakan anjing hasil subjek eksperimen yang kabur dari labnya. Alhasil, ia jadi lontang-lantung dan berakhir di penampungan hewan. Terlihat sekilas pada suatu adegan, Bone memperlihatkan kemampuannya dalam melihat masa depan, di mana sebelum ia dijadikan anjing bom nantinya, Bone akan kabur ke kediaman keluarga Forger dan menjalani masa depan cerah bersama mereka. Kombinasi kemampuan Anya dan Bone akan menjadi sangat unik. Hal ini seperti kemampuan memperoleh informasi tanpa batas, di mana Bone akan melihat masa depan dan Anya akan menerjemahkannya. Tak hanya itu, Bone juga terbilang sebagai anjing yang cukup cerdas. Wajar, dia ini hasil eksperimen. Ditambah lagi tubuh yang besar cukup untuk menjamin kekuatan fisiknya. Beralih ke karakter Damien Desmond. Dia merupakan anak kedua dari ketua Partai Nasional Donovan Desmond. Pada suatu adegan, Damien terlihat murung karena belum mendapatkan Stella. Hal ini membuktikan jika ayahnya Donovan lebih menyayangi putra pertamanya. Dan kelak, meski ayah sudah berhasil dekat dengan Damian, ia belum tentu bisa membawa Lloyd bertemu dengan Donovan, karena Donovan sendiri memang kurang menyayangi anak keduanya. Buat kalian yang udah gak sabar buat nonton cerita lanjutan dari anime ini, tenang, karena core keduanya akan rilis Oktober mendatang, dan total episodenya ada 13. Ya mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa, tolong koreksi jika ada kesalahan dalam pembahasan. Pertanyaan lebih lanjut bisa kalian sertakan di kolom komentar. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Kiko, Woteswari, To, Mata, Emasho.